Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalan, nama saya Muhammad Dian Akbar dari kelas 10 DKV. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Dan lanjut ke slide selanjutnya. Keteguhan iman sama dengan ahad-ahad. Apa itu artinya? Kita menjelaskan dari awalnya dulu, gimana, dari awal peristiwa gimana. Sebelum memeluk Islam, Bilal adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ketika Bilal memutuskan untuk beriman, Umayyah murka dan menyiksanya dengan cara yang sangat keji. Di tengah terinya matahari gurun pasir Mekah, Bilal dibaringkan di atas pasir panas, dicambuk dan lain sebagainya, dan sampai ada sebuah batu besar diletakkan di atas dadanya. Tujuan penyiksaan itu apa itu? Apa tujuannya? Tujuan tujuan penyiksaan tujuan penyiksaan Bilal bin Rabah, tujuannya buat apa sih? Emang artinya tujuannya cuma ada satu, yaitu teman-teman. Apa itu? Tujuannya yaitu memaksa Bilal kembali menyembah berhala Lata dan Uzza. Namun di tengah rasa sakit yang tak terperi dan napas yang tersengal, bibir Bilal hanya lirih mengucapkan satu kata yang menggetarkan langit, yaitu Ahad Ahad atau Samad, yaitu artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Keteguhan inilah yang akhirnya menggerakkan hati salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang memerdekakannya dengan harga yang mahal. Kemudian Bilal, muadzin pertama dan terompa di surga. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW mensyariatkan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dari sekian banyak sahabat, Nabi Muhammad SAW memilih Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan panggilan mulia tersebut. Ini adalah kehormatan luar biasa, menjadikannya muadzin pertama dalam Islam. Suaranya yang lantang dan merdu mampu menggetarkan hati kaum muslimin untuk bersujud. Lanjut. Tetapi tidak hanya di dunia. Kemudian Bilal juga terdengar hingga ke langit. Rasulullah SAW pernah memberikan kabar gembira atau bisyara bahwa beliau mendengar suara langkah kaki atau terompah sahabat Bilal di dalam surga. Padahal Bilal masih hidup di dunia. Kok bisa gitu? Kenapa gitu? Karena pertama Rasulullah menanyakan kepada Bilal pada waktu subuh, ya Bilalu hadisni biarjai amalin tahu fil islami fa inni samitu dafana alaika baina yadayya fil jannati. Yang artinya, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara terompamu atau langkah kakimu di hadapanku di dalam surga. Jawabannya Bilal bin Rabah dari pertanyaan Rasul. Bilal menjawab, tidaklah aku melakukan suatu amalan yang lebih aku harapkan pahalanya daripada setiap kali aku bersuci wudu di waktu malam atau siang, kecuali aku akan sholat sunnah atau sholat syukrul wudu dengan wudu itu sebanyak yang Allah takdirkan untukku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1149 dan Muslim nomor 2458. Hadis ini menjadikan bukti otentik bahwa keistiqomahan Bilal dalam menjaga wudu dan salat sunnah telah mengantarkannya menjadi penghuni surga.
Kesimpulannya yaitu kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa Islam datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal membuktikan bahwa keterbatasan fisik dan status sosial bukanlah penghalang untuk meraih derajat tinggi di sisinya. Semoga kita dapat meneladani keteguhan iman Bilal bin Rabah, sahabat Bilal bin Rabah, yang tidak goyah oleh sesaat serta kecintaannya dalam menjaga ibadah. Dan mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya berizin untuk mengundurkan diri. Saya Muhammad Dial Akbar dari 10 DKV. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.